Ih, belakangan gue juga nonton. Dia udah jadi tamu lu ya, Ren, di Ampiar. Gimana? Siapa? Agus. Oh. Coba cerita dong. Gimana nih ceritanya? Serius? Aku tuh buta nih dengan cerita ini, Ren. Agus tuh jadi kenapa, gimana? Baru gigit gue. Jadi Agus itu adalah salah satu korban yang pernah disiram dengan air keras. Oke. Nah, jadi Agus ini cacatlah matanya. Yang dikatakan pertama kalinya dia buta gara-gara siraman air keras itu. Oh, itu kan. Betul. Nah, lalu salah satu keluarganya, uaknya kayaknya, itu minta tolong sama siapa namanya? Novi. Iya. Sama Novi gitu. Jadi dia minta tolong untuk gimana caranya bisa nolongin Agus ini bisa sembuh. Bisa lihat lagi karena gitu ya? nggak ada biaya dong, biayanya kan pasti besar banget. Itu tuh yang kita rame-rame akhirnya jatuh hati, jatuh iba sama Agus. Terus kita rame-rame nyumbang kan? Jadi ya jadi donatur kan, banyak banget yang jadi donatur sehingga kekumpul hampir 1,5 miliar. Wow. 1,5 miliar. 1,5 miliar. Sebesar itu ya? Of course, karena kan udah rusak banget dua matanya. Dan air kerasnya tuh sampai ke tangan-tangan, Beb. Gitu. Nah, terus kasusnya di mana tuh akhirnya? Terjadi permasalahannya kapan? Udah di Perbaiki kah? treatmentnya udah dijalani belum? Nah, kasusnya semakin ramai ketika Farhan Abbas yang ambil alih sebagai kuasa hukumnya. Gitu loh, yang mengatakan bahwa uang donasi itu bisa ada bukan karena Desi dan juga Novi. Melainkan karena warganet yang kasihan melihat kondisi Agus, which is adalah si donatur-donatur ini lebih lihat ke Agusnya, bukan Insu sama Novinya. Gitu loh. Nah, Kita itu memang bikin iya jatuh ibanya karena ngelihat penderitaan kehidupan Agus. nih lengkapnya kita spill aja ya. Coba tanya. Bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Oh iya, betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada itu donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Novi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah diaudit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia Nanti itu kita minta tergerak. audit. Ya, nanti kita akan minta audit itu. Berarti gak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti gak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Ngejek kapan, Bang? Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat justru teman saya menilai sama, kan kau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, saya bilang jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia orang asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, ya kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Nggak harus ya, menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang, tempatnya Bang Farhat, antara diri, sudah selesai. Lah ketika kan sudah selesai ya? Sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai Mas, karena waktu sangat singkat. Begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak mau salaman. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang ajak adu otot, bukan adu otak. Tapi atas kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Raja. Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran Ya kan? kan kotoran kan. Semua suku loh di Indonesia nih. Nanti Ya kita kan? uji Jangan dari ada yang ahli bilang. bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. suatu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Gitu. Ya kan? Ada kerugian apa lagi sih, Bang, yang dialami? Kerugian? Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya ciut, kemudian didatangi jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang datang, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya. Nah, dari sini banyaklah netizen-netizen jadi ikut campur berkomentar. Oke. Aku sekarang mulai sedikit paham gitu. Jadi sebetulnya kayak ada omongan di luar sana bahwa donasi yang terkumpul itu karena keterlibatan Denny sama Novi. Ya, tapi semakin besar lagi ketika ketahuan sama Novi bahwa
uang yang didonasikan kepada Agus itu dipakainya bukan untuk kebutuhan Pengobatan. medical Tapi atau untuk mata. pribadi gitu? Untuk pribadi yang dia berikanlah uang kepada ada orang 98 juta sekian kalau nggak salah. Jadi nggak dipakai untuk kebutuhan penyembuhan matanya. Kalau jadi Novi wajar-wajar aja. Jadi Novi Kecewa ngerasa sih bahwa oh sebenarnya. lu tuh jadi dia kayak nggak juga ngejalanin amanah gitu loh. Padahal lu tuh duluin dong sama kebutuhan mata lo ini. bener. Oke, itu make sense Make ya. sense. Orang nyumbang karena lu pengen treatment. Tapi begitu lu terima uang, ternyata Lu nggak dipakai uangnya itu. You spend it on other thing. Iya, Betul. makanya ada lah komentar-komentar juga dari netizen Betul. kan kalau bilang kalau nggak ada Teh Novi nih ya dan Bang Denny dari mana ada ada donasinya. donasinya? Aku setuju di sini. Kenapa? Karena sekalipun ada cerita itu, kalau nggak ada tempat untuk berceritanya, itu orang juga nggak akan tahu. Orang juga nggak akan donasi gitu menurutku. Kasusnya emang sedih, memang iba gitu. Tapi kalau nggak ada exposure-nya lah gitu, orang tahu dari mana ceritanya Agus. Nah, exposure-nya ini di tempatnya Densu. Tempatnya Densu. Dan Teh Novi dulu awalnya Teh Novi ya. dulu. Teh Novi dulu. Karena Novi ini sebenarnya seorang YouTuber juga. Oh gitu. Jadi dia tuh banyak sekali menayangkan bala bantuan-bantuan atau Iya. dia orangnya sosial banget gitu loh. Iya. Nah, konten sosialnya dia itu untuk membantu orang-orang yang susah Iya. di kanalnya dia. Lu kenal sama Teh Novi? Udah 2 kali ke Ambyar sih. Jadi waktu ketemu sih menurut gue dia punya hati dan niat yang baik sih. Karena dari sekian banyak kasus yang dia tanganin baru ini kan yang Baru benar-benar ini meluap dan yang akhirnya meluap bermasalah besar, kan. Gitu. Jadi sebetulnya setengah dari apa yang terjadi itu karena pertanggungjawaban uang donasi aja. Benar. Yes. Walaupun sebetulnya ya, kalau kita udah memberi, itu terserah kepada yang terima loh uangnya Setuju, mau diapain. setuju. Iya nggak sih? Sebenarnya Kan udah memang dikasih. nggak, sebenarnya ada beberapa pemikiran. iya, Nggak, karena gini, gimana, ketika gimana? kejadian ini memang menurut Novi pertama kali atau menurut waktu itu Agus juga pernah datang sama Pak Farhad Abbas ini. Iya, kuasa hukumnya lah Kuasa ya. hukumnya. Memang pertama kali donasi ini masuk tidak ke yayasan. Waktu donasi ini masuk langsung ke rekeningnya Agus ini. Oh, kenapa nggak ke yayasan ya? Nah itulah, karena waktu itu pemikirannya Novi adalah seharusnya ketika langsung cepet-cepet lo ke rumah sakit dan Berobat. karena kan udah parah banget. Ini orang nih dari yang bener-bener melek, jadi buta tuh cuma gara-gara kena si air keras ini gitu Oke. loh. Nah coba lu spill ke kita nih ya, karena I'm still a bit lost. Oke, itu mengenai Agus. Nah kalau mengenai kuasa hukumnya Farhad Abbas, terus Densu yang sempat ribut-ribut, itu yang ribut-ribut pakai bahasa Korea, itu apa ceritanya? Oh, yang itu loh. Iya. Jadi ini mereka tuh ributnya tuh gara-gara on social media, bukan karena ketemu. Jadi Farhad yang ngomong apa nggak diterima lah sama Denny, sama Densu Iya. gitu loh. Jadi mereka ributnya dari udara nih sebenarnya. Oh tapi gue lihat Densu kan kayaknya gentleman enough disamperin tuh Farhad Abbas. Karena Densu ngerasa bahwa lu tuh nantangin gue, lu tuh Iya. katanya pengen ketemu sama gue dan lo mau Mau hajar hajar gue. gue. Nah, itu aku sempat Kalau dengar lo juga mau tuh. hajar gue ya udah deh gue datengin nih ke rumah lo. Nah ketika dia datang ke rumahnya, Apa yang Iya. terjadi? dia nggak keluar dari pagar, disuruh masuk. Oh, menerima tamu. Menerima ya. tamu, Nenamu ya. Maksudnya Densu adalah ya udah deh nih gua kasih badan gue. Lo bilang mau hajar, yuk hajar gue. Oke. Tapi ternyata waktu ketemu namu masuk ke dalam rumah, blunder deh tuh. Yang satunya ketekongan, yang satunya udah ketekongan tuh Ketakutan. Oke. Dan kayaknya diskusinya memang melebar kemana-mana ya. Iya. Jadi melebar kemana-mana karena memang Denny membawa kamera yang put on the social media dong. Tertangkap jadi besar lah media ini. Tapi mungkin kenapa dia juga bawa kamera itu untuk sosial media? Karena Farhad itu yang aku tahu juga beritanya dia menantang itu juga melalui infotainment dan lain-lain kan. Betul. Secara gamblang itu bukan direct gitu kan. Dan betul. Ada salah satu video, bener nggak nih Kak? Katanya ada salah satu videonya si Farhad yang dikomenin sama Denny tuh ada nya, sehingga tae itu yang menurut dia adalah bahasa diartikan- Korea. Iya, menurut Denny ya. Tapi menurut Farhad bukan bahasa Indonesianya lah. Kayak Tapi iya, iya. Kita spill dulu Spill nih. dulu ya. Oke. Pembahasan yang sedang Iya, iya. dimaksud ya. Apa tuh? Iya ini. Oh, ini loh maksud dari komenan Densu yang bikin ramai.
Tai itu artinya Kalau di Korea bang? Dan tayong. no, kalau Anda tahu Taeyong itu, Tai itu artinya grip. Jadi banyak orang Korea itu pakai nama Taeyong. Si Taeyong, Den Taeyong. Kalau di Indo? Wah, kurang tahu. Aduh, jangankan Denny dan Farhad Abbas yang Iya. diskusi di rumah blunder. Gue diceritain Ceritain sekarang aja. juga di kepala gue agak blunder loh. Jadi yang jadi masalah utamanya teh apa? Yang gue heran ya Van ya. Iya. Itu kan dance ke rumah Farhad Abbas. Terus kayaknya udah baik-baik aja mereka ketemu. Begitu Densunya pulang, Mas Farhad Abbasnya melayangkan gugatan juga gitu. Gugatan karena dia malah berasa bahwa wah lu tuh datang ke sini bukan ngajakin Berdamai gitu, baik-baik gitu bukan ya. berdamai, maksudnya lu seharusnya ngomongin tentang gimana jadi baiknya di dalam hukum, tapi lu kayak ngeroyok gue nih dan lu membawa kamera masuk ke dalam rumah gue gitu loh. Jadi Farhad Abbasnya malah ngerasa bahwa kalau kayak gini sih mainnya gitu, jadi dia ngerasa bahwa lu tuh sudah mengganggu ruang privasinya dia. Karena netizen kan pada berkomentar gitu ya. Iya. Kenapa Bang Farhad kalau emang ternyata Bang Farhad tersinggung dengan apa yang dilakukan Denny, kenapa tidak disampaikan langsung ketika bertemu? Tapi menurut aku ya kadang-kadang orang tuh kan memproses masalah tuh butuh waktu loh. Beda-beda ya. Setuju nggak lo? Ada shock momennya. Iya Van. Iya. Iya nggak? Benar, aku setuju kalau itu. Iya kan, kadang-kadang kan gitu kan Ren, kita kalau kena masalah gitu, mobil lo keserempet, ada orang yang begitu peristiwa itu terjadi, lu Langsung. bisa bereaksi. Ada yang begitunya, keserempet nyampe di rumah baru, enggak, gua nggak terima, gua harus begini, gua harus melakukan ini. Iya nggak? Benar banget. Mendingan kita lihat dulu ya gimana sih sebenarnya yang terjadi di depan rumahnya si Farhad Abbas itu. Pusing. Yuk kita Pelaku orang ini memang suka ngomong gitu ya. Coba aja berani terang-terangan ngomong sama saya. Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong sama saya. Ya. Tadi katanya Bang Farhad kan mau hajar saya. Jadi saya bilang boleh di-share lokasinya, nanti saya datang. Saya pengen tahu saya mau dihajar gimana. Mau di dalam atau di luar. Katanya lu mau hajar gua. Enggak lah, ya. Selamat datang di rumah kita. Katanya lu mau hajar gua. Dan sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Nah, dulu mau kesini bos. Dari mana? Bagaimana klarifikasinya? Ini bos. Allah. Jadi mau dihajar atau tidak saya Pak? Kalau saya nggak kepikiran mukul orang aja muka itu memang betul. Saya udah jelasin berkali-kali. Kalau begitu saya pulang. Saya datang mau dihajar. Jadi kan kalau tidak jadi dihajar ya saya Ya, pulang. saya Per hari ini saya sudah anggap tidak ada masalah. Oke? Ya. Karena kan saya datang tujuan untuk mengklarifikasi saya mau dihajar atau tidak. Saya anggap ini selesai. Iya, oke, Bang. Saya tidak akan perpanjang pegang kata-kata saya. Oke? Nah, kan akhirnya netizen pun ikut kepanikan. Salah satunya dia yang bilang panik. Karena memang terlihat dari rautnya Betul. seolah-olah panik, nggak tahu apakah itu beneran panik atau sebenarnya bingung bisa jadi juga. Tapi memang istimewa sekali loh kasus ini. Kita tuh sampai mendedikasikan waktu ngomongin ini dan kita tuh mewakili netizen di luar sana yang banyak juga penasaran. Yang paling ringan hati menanggapi ini semua menurut gua Agus makanya di rumah gitu ongkang-ongkang kaki. Iya. Rame lo. Nggak, karena memang ada perlakuan-perlakuannya Agus yang ketangkep sama netizen. Contohnya setelah dari Ambyar, dia Ngapain lagi dia? pulang, ketangkeplah di sosial media, nggak tahu siapa yang ngamerain. Terus? Waktu dia masuk di pintu pagi-pagi Ambyar kita sambut gitu mau ke sofa, dia jalannya tuh yang kayak gini gitu, meringkih gitu. Tapi ketika dia pulang dari Ambyar, terus dia pergi ke sebuah mall, dia jalannya santai aja gitu. Allahu Akbar. Nggak Terus yang itu paham. ada satu video, nanti di spill di sini ya, ada satu video yang ternyata tuh dia bisa ngelihat. Yang bener. Waktu ditunjukin nih, ini warna apa nih Gus, ini nih apa nih, itu bisa ketangkep lah sama netizen lah, itu bisa ngelihat. Mujizat nih. Oke kan. Nah, Tiba-tiba bisa ngelihat kayak gini, saya ini bisa kayak ngelihat mata kanan aja. Oh yang kanan? Ini saya buka nih. Kok masih bisa ngeliat sekarang, Gus? Coba. Ya tiba-tiba aja ini Pak. Luar biasa. Agus bisa melihat lagi nih, pemirsa. Bukan ngelihat sih. Masya Allah. Berarti harus cepat-cepat bawa ke dokter, Gus. Ini bayangannya nih. Kan kemarin kata dokternya kan bisa lagi, kata kan udah nggak bisa. Nih kalau tangan bisa lihat bayangan. Coba Ada lihat bayangan itu? tangan Bapak. Ada nih, putih banget Bapak nih.
bapak putih banget. Tahu putih, tahu. Tahu? Ini bapak. Masya Allah. Wah, luar biasa nih. Ya, tahu. Ini ilmu Mujizatnya dari Allah. baru doanya aja dari Allah. Agus bisa melihat. Warna apa, Gus? Kalau Bajunya warna apa? Bajunya lihat. Baju Bapak warna apa? Saya boleh dekat bapak. Dekat. Warna apa Gus? Kita lihat. Itu cara menyelesaikan permasalahannya beda-beda. Beda-beda. Ada yang di belakang kamera, ada yang di depan kamera. Tapi kita harus makasih juga sama yang di depan kamera ya Kak. Betul. Karena kalau enggak kita nggak ada pembahasan ini. Benar. Tapi perjuangkanlah yang baik-baik. Karena gue juga percaya Novi juga punya hati yang baik. Yes. Karena untuk menjadi orang kayak dia, Iya. mau membantu orang yang gak bisa dan susah tuh gak semua orang juga. Mau dan meluangkan mau waktunya. meluangkan waktu banget untuk itu. Ya udah kita kembali spill lagi minggu ya. depan ya. Bye.